specific speed ya. Sampai sini ya. Tugasnya itu yang ini. Ya, alasan mengapa NPSH yang tersedia atau temperatur yang semakin rendah, maka NPSH-nya akan semakin tinggi ya, atau net positive suction head-nya akan semakin tinggi. Ada yang bisa menjawab? Alasannya mengapa? Temperatur yang semakin rendah, maka NPSH-nya akan semakin tinggi. Jika temperaturnya semakin tinggi, di sini tertulis atau tertera 100 derajat Celcius, maka NPSH-nya juga semakin mengecil ya. Ada satu orang yang menjawab, silakan. Dihubungkan dengan yang tabel antara ketinggian lalu tekanan dari barometer dan tekanan atmosfer, itu juga bisa dihubungkan ya. Kalau di tabel ini kita memakai satuan feet ya. Feet ada konversinya dalam satuan meter. Lalu dalam tekanan barometer itu inci ya, dan milimeter Hg ya, seperti tekanan pada barometer, lalu tekanan atmosfer pada VSI, dan tekanan uap pada zat cair itu dalam Fahrenheit. Ada yang bisa menjelaskan? Silakan, satu orang. Atau yang di sini juga bisa. Ayo, teman-teman. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya. Izin Pak, mungkin saya akan mencoba. Tapi saya sebenarnya nggak tahu Pak benar apa enggak. Untuk si hubungan temperatur sama NPSH sendiri itu sebenarnya untuk si kavitasi Pak. Karena kan si NPSH itu dia kayak nilai minimum tuh untuk menghindarin si kavitasi. Jadi pas temperaturnya itu naik atau meningkat, dia kan nyebabin si tekanan uapnya itu, uap cairannya itu meningkat. Nah, maka dari itu pas si NPSH itu kan dia kayak ngindarin kavitasi. Jadi ketika si suhunya naik tadi, si NPSH-nya itu turun karena dia tahu kalau si pas temperatur naik itu dia bakal ningkatin kemungkinan terjadinya kavitasi itu Pak, gitu. Terus semakin tinggi suhu juga si NPSH-nya itu mempertahankan perbedaan tekanan itu Pak yang diperlukan untuk menghindari si akibat kavitasi tadi Pak. Oke. NPSH berpengaruh pada temperatur. Semakin tinggi temperatur yang kamu katakan tadi, maka uap air ya, maksudnya tekanan juga akan semakin tinggi ya. Jika temperatur naik, tekanannya naik, maka kavitasi yang terjadi di dalam pompa itu kan menimbulkan tekanan juga. Jadi tekanan yang ada di dalam itu dipengaruhi oleh tekanan dari temperatur ya, tekanan fluida yang dipengaruhi oleh temperatur itu. Gitu kan maksudnya? Iya Pak, benar. Jadi ketika suhu naik tadi, si tekanan uapnya itu kan meningkat. Jadi untuk mempertahankan tekanan itu, si NPSH-nya itu harus menurun Pak, gitu, biar perbedaannya itu konstan. Itu sih Pak kalau yang dari saya jawab kemarin Pak. Oke, ada yang lain teman-teman? Pesa yang tersedia. Nanti sebenarnya pengaruhnya pada ini ya, pada tekanan, lalu temperatur. Tekanan berpengaruh pada temperatur, dan di dalam pompa itu kan kalau ya kita lihat gambar yang ini ya, itu perbedaannya berpengaruh sekali ya antara suction yang terbuka dengan suction yang tertutup ya. Jadi biasanya kalau suction yang terbuka itu pengaruhnya pada tekanan atmosfer ya, sedangkan yang tertutup itu pada tekanan tankinya. Nah, tekanan tankinya itu
bisa bermacam-macam nih. Kalau di dalam fluidanya itu temperaturnya meningkat, otomatis tekanan juga meningkat. Ya, kalau tekanan meningkat berarti apa? Temperatur meningkat, ya, temperatur yang semakin besar ini, P-nya juga akan semakin besar, gitu ya. P-nya semakin ke bawah semakin besar. Nah, akibatnya NPSH yang tersedia itu akan semakin berkurang juga. Apa akibatnya NPSH yang semakin berkurang? Nah, kita balik lagi ke sini, ke rumus daripada permukaan terbuka dan permukaan tertutup. Sebenarnya dalam hal ini kita bisa menghitung ya nilai pastinya itu berapa, dari tekanannya berapa, temperaturnya berapa. Lalu nanti NPSH-nya dihitung dari ketinggian dari head-nya, dari suction head dan discharge head ya. Nah, dari situ maka dihasilkan NPSH. Nah, kalau di tabel ini ya, semakin tinggi ketinggiannya ya, semakin ketinggian atau head-nya terus semakin besar ya, maka tekanan dalam atmosfernya juga, tekanan dalam zat cairnya itu juga semakin tinggi ya, semakin tinggi. Semakin kecil dia semakin kecil. Kalau dia semakin besar ke bawah, maka angkanya itu akan semakin kecil ke bawahnya juga. Gitu. Nah, dalam PSI juga akan semakin kecil. Sedangkan kalau dalam temperatur penguapan itu akan semakin besar. Gitu. Jadi pengaruhnya apa? Pengaruhnya adalah tekanan. Nah, ini pengaruhnya pada tekanan P. Ya, temperatur NPSH yang tersedia memiliki pengaruh langsung terhadap tekanannya. Nanti bisa dijelaskan, temperatur yang semakin tinggi maka tekanan di dalam zat cair pun akan semakin besar. Nah, hal ini yang mempengaruhi kavitasi. Kan NPSH itu kita buat ya rumusannya atau persamaannya itu untuk menghindari kavitasi ya, seperti teman kalian bilang. NPSH itu untuk menghindari kavitasi. Jadi NPSH yang tersedia itu harus lebih besar sama dengan dari NPSH yang dibutuhkan. Nah, hal ini yang kita buat acuan untuk menghindari kavitasi. Apakah NPSH yang semakin tinggi tadi itu mempengaruhi temperaturnya atau tekanannya, atau NPSH yang dibutuhkan mempengaruhi temperatur dan tekanannya, itu yang dibutuhkan. Nah, jadi syarat mutlak ini adalah hal yang kita harus perhatikan, jangan sampai NPSH yang tersedia itu harus lebih kecil. Nah, kalau lebih kecil pasti dia akan mengakibatkan kavitasi. Apa akibatnya kavitasi ya? Kemarin kita sudah bahas ya. Terjadi kerusakan pada pompa, baik itu di impellernya maupun di casingnya, di bentuk rumahnya. Nah, seperti ini. Gitu. Jadi semoga bisa menjawab dengan kalimat kalian sendiri. Oke? Lalu kemarin sudah debit, daya pompa sudah, lalu jenis pompa non positif sudah, salah satunya adalah pompa rotari ya. Pompa sentrifugal. Pompa rotari itu untuk pompa yang jenis positif. Nah, specific speed juga kita sudah bahas ya kemarin. Untuk menentukan specific speed merupakan angka yang dibutuhkan ya, atau angka yang menunjukkan hubungan antara putaran, besarnya aliran atau key ya, debit, dan head, ketinggian. Nah, angka ini yang menentukan bentuknya daripada impeller yang digunakan dalam pompa, biasanya pompa ini sentrifugal ya, pompa sentrifugal. Dimana kita bisa lihat N itu adalah NS specific speed, lalu kecepatan putaran atau kita sebutnya rotary rotation per menit ya, atau rotary per menit itu
N ya. Lalu debit itu adalah flow rate yang bisa dicatatkan dalam meter kubik per hour, per detik atau per menit atau per hour bisa. Lalu liter per detik, liter per menit ya. Pokoknya satuan volume dibandingkan dengan waktu ya. Lalu head itu adalah satuan meter atau feet ya. Jadi tinggal dikonversikan saja, dimasukkan rumusnya ke dalam rumus specific speed ini. Nah, apa fungsinya? Nah, fungsinya yang saya bilang tadi untuk menentukan bentuk impellernya. Kalau misalkan nilainya itu di antara minus 500 sampai 4000, ya itu bentuknya radial flow ya. Radial flow pump design. Kalau nilainya itu range-nya antara min 2000 sampai 8000 ya, kurang dari 8000 maksudnya. Itu mixed flow pump design. Nanti di materi selanjutnya itu dibahas lagi. Lalu yang berikutnya kalau nilai NS ya, NS-nya itu di antara min 7000 sampai 20000, maka bentuknya adalah axial flow pump design. Tinggal diberikan dihitung nilainya berapa lalu dicocokkan dengan nilai ini. Ada beberapa bentuk ya kemarin ya, ada beberapa bentuk pompa yang digunakan juga sebagai turbin air atau hydropower turbines ya. Itu kita bisa lihat kalau nilainya nilai specific speed-nya itu 70 sampai 500 itu berarti franchise turbin. Tapi ini rumusnya sama, cuma nanti nilainya yang berbeda. Kalau Kaplan itu atau propeller itu 100 sampai 350 dan proton atau turbo itu 10 sampai 80. Nah, biasanya franchise turbin itu lebih tinggi ya untuk nilai specific speed-nya. Artinya untuk debit yang banyak, debit yang besar, lalu head yang tinggi, lalu RPM yang tinggi pula itu cocoknya untuk franchise turbin. Nah, untuk di middle range-nya itu digunakan Kaplan atau propeller ya. Seperti pompa ya. Seperti turbin pompa atau impeller pada pompa. Atau pada baling-baling kapal ya biasanya seperti itu. Lalu untuk yang range yang rendah yaitu Photon atau turbo atau cross flow turbin ya. Ini digunakan juga. Jadi antara pompa dan turbin air sebenarnya bentuknya itu mirip-mirip untuk impellernya atau untuk rancangan dari baling-baling. Nah, yang berikutnya pertemuan kali ini kita akan bahas instalasi pompa sentrifugal. Jadi pompa sentrifugal ini yang paling banyak aplikasinya digunakan. Jadi dari pompa-pompa sederhana sampai pompa-pompa yang sudah expert ya, yang sudah banyak digunakan di industri. Ya. Kalau pompa-pompa sederhana biasanya dipasang di rumah kita, ya lalu di kolam-kolam, lalu di persawahan, itu pompa-pompa impeller sentrifugal sederhana. Jadi secara garis besar komponen-komponen yang digunakan pun sama ya di instalasi pompa sentrifugal ya. Jadi kita bisa lihat, nanti kalian baca ya di sini ya, nomor 1 sampai nomor 16. Itu ada banyak sekali part bagian-bagiannya. Nanti kita akan setelah materi pompa selesai kita akan bahas nih. Ada namanya itu saringan ya. Kita akan saringan, lalu ada pipa. Pemipaan kita belum sampai pemipaan, karena pemipaan ada ininya sendiri, ada mata kuliahnya sendiri biasanya di teknik pertambangan atau teknik mesin ya, biasanya ada perkuliahannya sendiri tentang materi pemipaan. Ada pipa, ada valve katup itu valve. Nanti kita akan bahas juga macam-macam valve bagaimana. Lalu, kalau rotating fan ini, pipa hisap ini ya salah satu inilah utilitiesnya ya dalam instalasi pompa sentrifugal gitu. Jadi untuk melihat gambar ini
tentunya kalian sudah lulus ini ya, sudah lulus mata kuliah gambar teknik ya, gambar teknik instalasi 2 dimensinya ya. Jadi terlihat potongan dari samping ya, kalau dipotong dari samping ini secara garis besar. Jadi ini bawah ini seperti biasa ya, di suction, ini discharge ya. Nah ini pompanya ada di center line-nya ada di sini, yang nomor 7 ya, nomor 7 poros atau center line pada pompa. Ya. Kalau kemarin kita sudah lihat pompa sentrifugal dengan single stage ya, atau satu tingkat ya. Nah kali ini contoh daripada jenis pompa sentrifugal yang multi stage atau berlevel ya. Berlevel. Kalau kita perhatikan ya, dari sini terlihat bahwasanya ada empat poros atau empat impeller ya. Impeller yang digunakan dalam multi stage ini. Multi stage nomor berapa nih? Nomor 3 ya. 3 nomor. Ya, pokoknya ini nih, yang di sini ya. Ini kelihatan ya. Pokoknya nggak ada impeller utamanya itu yang multi stage. Tapi seperti yang pompa single stage itu diletakkan di satu poros atau satu center line ya, satu center line. Jadi kalau di sininya adalah suction ya, di sininya adalah discharge ya. Nah di sini adalah center line daripada pompa tersebut. Nah, yang garis putus-putus di tengah ya. Di gambar teknik sudah diajarkan ya, di center line nih. Nah tentu saja maintenance untuk perawatan daripada pompa yang jenis ini multi stage itu yang bertingkat banyak itu lebih sulit ya daripada yang single stage. Biasanya kalau yang multi stage itu untuk pompa yang dipasang secara paralel, dipasang secara seri ya, secara seri. Jadi didesain untuk pompa biasanya untuk menghasilkan tekanan ya atau head yang tinggi di di discharge-nya, di output-nya. Sedangkan yang single stage itu dipasang secara paralel untuk menghasilkan key atau debit yang besar gitu. Jadi peruntukannya beda. Jadi multi stage yang dipasang secara seri dan multi stage dipasang secara paralel gitu. Kalau yang digambar ini adalah multi stage yang dipasang secara seri. Ya, ini ya contohnya pada pompa multi stage yang sama seperti tadi. Yang sebelah kiri ini adalah dua pompa ya, dua pompa sentrifugal yang dipasang multi stage, yang di sini juga multi stage. Cuman impellernya ini banyak yang di sebelah kanan yang ngecek. Nah ini juga sama nih yang dipasang di BFP atau boiler feed pump seperti yang kita bahas minggu lalu ya. Ya tujuannya untuk menghasilkan head yang tinggi ya, yang besar. Karena kan peruntukannya untuk mengisi saluran atau pemipaan di dalam boiler ya. Jadi butuh head, butuh kecepatan, butuh ya, head, ketinggian, kecepatan ya untuk mengisi. Walaupun pipa-pipanya itu tidak terlalu besar ya, pipa-pipa cup-cupnya itu atau pemipaannya itu kecil-kecil ya kalau di boiler. Ya, tidak seperti yang di kondensor. Nah, pada gambar A itu pompa mengisi air boiler ya, kettle itu boiler sentrifugal sekitar 3.600 rpm untuk tekanan rendah, menengah, dan tinggi ya. A itu untuk tingkat keperluan yang bertekanan rendah. Jadi multi stage tapi dia dua impeller yang digabungkan menjadi satu center line.
Kemudian yang B yang bawah ini tidak terlalu jelas di gambarnya. Pompa yang mendatar, impeller yang berhadapan untuk mendapatkan keseimbangan. Oke, seperti yang middle range-nya ya lah ya. Dan yang C untuk elemen dalam inner yang terbelah secara radial. Oke. Impeller disusun secara berurutan ya, berurutan, dan jaringan luar menyebabkan perbedaan tekanan dalam. Oke, jadi kalau berurutan seperti ini itu outputnya atau discharge-nya sudah pasti akan bertekanan tinggi. Nah, kalau ini adalah bentuk daripada aliran yang masuk ke dalam impellernya ya, atau sudu. Sudu itu bukan sudut ya, tapi sudu. Sudu itu apa namanya? Kalau bahasa Inggrisnya itu apa ya? Sudu itu baling-baling atau apa namanya? Ya turbinnya lah ya, turbinnya. Sudu, kita bilangnya sudu. Ya, jadi ada yang satu tingkat, dua tingkat aliran masuk satu tingkat. Jadi ini beda cara masuknya tergantung daripada cara kita memasang impeller yang ada di pompa itu. Nanti kita akan lihat gambar animasinya ya di slide selanjutnya. Nah, ini yang saya bilang tadi bentuk impeller dan kegunaannya ya. Jadi NS atau specific speed itu adalah nilai yang membentuk specific speed itu adalah nilai yang menentukan bentuk ya impeller dan penggunaannya. Saya bilang tadi kita bisa menghitung nilai specific speed dari yang pertama apa? Masih ingat? Dari kecepatan putaran atau RPM-nya, lalu dari the beat dan dari head. Nah, ketiga parameter itu digunakan untuk dengan persamaan NS dengan persamaan specific speed untuk menentukan bentuk impellernya. Jadi bentuknya itu ada yang apa namanya centrifugal, mixed flow, dan propeller ya. Nah, centrifugal ini biasanya yang dibilang tadi yang NS tadi ya. Nah ini, jadi ada yang apa radial, mixed flow, dan aksial ya, sama seperti centrifugal, mixed flow, dan apa namanya propeller ya. Nah ini propeller ya. Nah kalau yang untuk apa namanya untuk nilai efisiensi ya, jadi nilai efisiensi range pompa itu untuk bentuk-bentuk impeller itu lumayan tinggi ya, jadi range itu di antara 40 sampai 90% dengan apa namanya dengan nilai specific speed yang kita bisa hitung dari sini. Jadi nanti ditentukan dari nilai specific speed-nya mulai dari 10 sampai 300 ya. 300, lalu apa untuk nilai daripada specific speed yang di bagian bawah yang kita tentukan apa bentukannya itu range-nya 500 sampai 15.000 ya. Jadi kalau efisiensinya itu apa namanya tidak begitu tinggi ya, biasanya dia menggunakan pompa yang bentuknya sentrifugal. Lalu yang middle range yang itu apa namanya nilai specific speed-nya itu yang di antara tadi ya, range-nya itu bisa mixed flow, dan yang paling tinggi ya, yang paling tinggi daripada nilai spesifiknya itu adalah propeller. Ya, range-nya di antara 10.000 sampai 15.000. Nah, ini juga seperti tadi ya. Jadi apa hubungan antara specific speed dan bentuk impeller dan efisiensi. Untuk menghitung efisiensi bagaimana Pak? Efisiensi pompa yang kemarin ya. Dia bisa pakai mechanical, bisa pakai electrical ya, efisiensi. Kalau kalian apa pompa-pompa seperti rotary biasanya mereka dalam satuan mechanical ya, dalam perhitungan mechanical. Tapi kalau
bentuk-bentuk pompa sentrifugal yang menggunakan listrik untuk menghidupkannya, dia menggunakan satuan elektrikal atau perhitungan elektrikal. Efisiensi dari situ, lalu bisa dihitung efisiensinya, ya, spesifik speednya juga bisa dihitung, ya, efisiensi juga bisa dihitung. Lalu kita bisa menentukan bentuk impellernya dari rumus NS atau specific speed. Nah, ini juga termasuk karakteristik pompa sentrifugal ya, ada CWP dan BFP. CWP itu circulating water pump yang ada di kondensor, dan BFP boiler feed pump yang ada di boiler, yang ada pompa yang menuju boiler ya. Jadi bisa kita lihat di situ ada stage-nya, tingkatan ya, atau leveling pada pompa tersebut. Biasanya kalau CWP itu masangnya satu, tidak banyak ya, satu. Yang penting dipasang secara paralel atau bergantian. Kalau BFP biasa dipasang yang multi stage tadi. Stage-nya biasanya ada 4. Atau bisa lebih. Lalu jenis cairannya adalah circulating water ya. Kalau BFP itu boiler feed ya. Nah, dari sininya udah kelihatan temperaturnya. Kalau di CW itu biasanya lebih rendah temperatur liquidnya atau temperatur airnya. Nah, headnya kita bisa lihat juga nih perbedaan CWP dan BFP ya. Headnya kalau di CWP itu mungkin meter 24,7 meter. Ya, walaupun menurut kita masih tinggi ya, itu termasuk yang tinggi ya. Tapi jika dibandingkan BFP sampai 1850 meter. Bayangkan saja, 24,7 meter sampai 1850 meter. Kok bisa jauh sekali, Pak? Jadi head itu bukan cuman dihitung dari, ya secara teori head yang dimaksud adalah dihitung daripada suction sampai discharge-nya. Tapi kalau di boiler feed pump itu kan berliku-liku ya, berliuk-liuk gitu, pipanya atau cup-cupnya ya di dalam. Kita sebutnya wall cup ya, atau dinding pipa, water cup boiler ya, wall cup boiler atau dinding pipa api ya. Jadi kayak ruangan ya, kayak semacam room atau kamar gitu ya. Tapi dinding-dindingnya itu pipa semua. Jadi kalau dijumlahkan mungkin ya, dijumlahkan dan dihitung itu mungkin sampai 1850 meter ya. Bahkan bisa yang lebih juga ada bisa. Nah, untuk efisiensi sendiri itu tidak jauh berbeda ya. Kalau di CWP itu range-nya 90%, kalau di BFP itu 85 sampai 5%. 85,5%. Temperatur sudah pasti berbeda. Kalau di CWP itu rendah ya, bahkan sampai 16 derajat Celcius ya. Kalau di BFP itu sampai di atas 100 derajat. Ini 252 derajat Celcius. Kita tahu ya, temperaturnya sudah steam lah ini ya. Titik di air kan 100, ini di atas 100 berarti udah bentuknya sudah uap bertekanan ya. Lalu klasifikasinya double entry ini maksudnya dipasang secara paralel, dan di BFP itu multi stage atau seri. Input powernya, ini juga kebutuhan listrik dalam menjalankan pompa itu juga kita bisa lihat ya, dalam satuan kilowatt itu di CWP itu 2.300 dan di BFP 6.600. Cukup besar ya di BFP karena dia menggunakan boiler menggunakan pompa dengan multi stage kan ada beberapa pompa yang dihidupkan. Nah, speed atau specific speednya juga nih berbeda nih. Dia 333 untuk di CWP dalam satuan RPM ya, atau rotari sih harus, rotari per menit ya. Kalau di
BFP itu sampai 4.700. Nah, untuk kapasitasnya nih yang beda nih. Kapasitas itu kita apa tadi? Satuan kapasitas nyebutnya apa kita? Ada head, ada kecepatan, ada satu lagi apa? Kapasitas. Atau quantity ya, quantity apa tadi? Yang tadi ini loh, halo, masih ingat nggak? Halo, suara saya terdengar di sana? Halo, halo, terdengar. Apa kapasitas? Kapasitas adalah ini ya, simbol apa ini? Simbol dari apa? Q, Pak. Kalor. Q, I. Hah? Apa sih? Kalor? Kok kalor? Debit, Pak. Debit, kalor. Q. Kalor itu Q-nya kecil ya? Q-nya kecil. Nah, itu ya. Nah, di sini CWP itu lebih besar debitnya atau kapasitas atau quantity ya. Meter kubik per hour atau kita sebut dengan Q atau debit ya. Karena kebutuhan untuk mendinginkan apa namanya kondensor, air di kondensor itu tentulah sangat banyak ya. Sampai 30.960 meter kubik per hour. Ya, sedangkan di BFP itu hanya 1.440 meter kubik per hour. Jadi kita bisa lihat perbandingan apa namanya pompa yang dipasang di boiler atau BFP dan pompa yang dipasang di kondensor atau CWP. Sampai sini silakan jika ada pertanyaan. Gimana, aman semuanya? Kalau belum aman kita tidak lanjut ya. Lanjut, teman-teman? Iya, Pak, lanjut, Pak. Lanjut ya. Masih tentang pompa sentrifugal. Nah, ini kita melihat jenis alirannya yang kita klasifikasikan daripada apa namanya specific speed ya. Kita bisa melihat di situ ada tiga jenis aliran ya. Dan itu adalah axial, radial, dan mixed flow ya. Mixed flow ini ya gabungan ya antara axial dan radial. Axial itu apa ya, lebih aksial itu searah ya. Kalau
radial itu dia memutar dulu ke atas baru keluar ya. Nah kalau mixed feed itu dia alirannya searah, kalau di tengah-tengah dia berputar ke lain arah lalu sama-sama keluar. Hubungannya dengan impeller yang dapat dirancang untuk memberikan berbagai karakteristik aliran dari pompa sentrifugal. Dasar karakteristik jenis alirannya, impeller dapat memiliki 3 jenis alirannya, itu aksial, radial, dan campuran atau mix. Karena pompa sentrifugal juga diklasifikasikan dengan cara tersebut. Oleh karena itu, pemilihan impeller harus tergantung pada kecocokan karakteristik aliran pompa terhadap impeller. Oke, berdasarkan aliran masuk fluidanya ada 3, aksial, radial, aksial, dan campuran. Apa itu aksial? Aksial yang dimaksud adalah axial flow impeller ya, atau arah aksial. Impeller arah aliran aksial. Ya. Dia jenisnya itu sejajar, jadi yang di atas ya, aliran yang di atas itu sama dengan aliran yang di bawah. Kalau di mekanika fluida itu aliran aliran flow rate sama satunya itu turbulence ya. Yang kita itu kan flow rate ya kalau di mekanika fluida itu yang sejajar gitu, atau laminer. Nah, kalau radial itu impeller aliran radial memindahkan fluida pada sudut kanan ke impeller itu sendiri. Jadi ya kanan dan bawah ya, atau atas dan bawah, atau kanan dan kiri biasanya langsung dipecah menjadi 2 arah. Kalau mixed flow itu memiliki karakteristik pada kedua aliran aksial dan radial, di mana dapat memindahkan media pada sudut yang berbeda dari aliran radial sudut kanan. Jadi ya disejajarkan terlebih dahulu, baru di tengah-tengah dia dipisahkan. Nah, titik kerja sistem pompa, hubungan antara head dan volume ya. Head itu yang di sebelah kiri dan volume itu yang di bawah. Pada kurva yang pertama itu garis tinggi kerja pompa ya. Garis tinggi kerja pompa itu disimbolkan dengan head atau tinggi tekanan pada pompa. Lalu nomor 2 itu garis tinggi hambatan. Ya, kita lihat kemarin ada friction, lalu ada valve, ada jenis fluidanya seperti apa, viskositas dan lain sebagainya, itu garis tinggi hambatan. Lalu titik A adalah titik di mana antara garis tinggi pada pompa atau head pada pompa itu bersinggungan langsung dengan garis hambatannya. Itu titik A. Dinamakan tinggi kerja sistem pompa. Yang berikutnya, yang keempat adalah HD. HD itu tinggi kerja sistem pompa ya. Ya, jadi untuk menentukan garis tinggi kerja pompa maka head itu dibutuhkan. Jadi berapa meter contohnya berapa meter tekanan yang bisa dihasilkan pada pompa jenis sentrifugal seperti itu. Itulah tinggi kerja sistem pompa. Yang kelima adalah tadi saya bilang volume ya, padahal ini kecepatan. Jadi yang di bawah itu bukan volume tapi V ya, V kecil ya, V kecepatan. Gimana kecepatan kerja sistem pompa. Nah, kecepatan kerja sistem pompa itu berkaitan langsung dengan titik kerja sistem pompa. Jadi kalau dalam grafiknya grafiknya garis tinggi hambatan itu akan semakin besar semakin tinggi atau semakin besar headnya, semakin tinggi headnya, maka garis tinggi hambatan itu akan semakin besar juga ya. Secara logika juga seperti itu ya. Jadi di dalam pipa itu kan ada gesekan, lalu ada fluida yang ditekan, lalu ada gravitasinya juga yang menentukan kinerja daripada efisiensi pompa. Jadi semakin tinggi
kita memompakan cairan itu hambatannya akan semakin besar. Nah, hambatan yang semakin besar itu berpengaruh juga pada kecepatannya. Jadi kecepatannya itu akan semakin ya tergantung ya, kalau kita melihatnya daripada head akan semakin turun dia. Semakin tinggi dia akan semakin turun. Kalau melihat hambatannya itu juga dia setelah titik kerja sistem pompanya ini terpenuhi ya, maka kecepatannya juga akan semakin tinggi ya di sini. Jadi kecepatan yang paling optimal itu di sini. Kalau udah ke sini itu akan turun biasanya seperti itu. Jadi kecepatan kerja sistem pompa itu dipengaruhi oleh titik kerja sistem pompa ya, lalu garis tinggi hambatan dan garis tinggi atau tinggi kerja sistem pompa. Itu cara baca grafik seperti itu. Nah, ada beberapa nilai yang kita bisa perlihatkan atau kita bisa tentukan dari beberapa hubungan dalam grafik. Contohnya head dan debit, lalu head dan efisiensi, lalu tekanan dan efisiensi, tekanan dan tekanan optimal, efisiensi biasa dengan efisiensi maksimal dan lain sebagainya. Itu hubungannya macam-macam. Nah, di situ kita bisa lihat karakteristik hubungan itu terhadap nilai yang optimum. Nilai optimum itu adalah nilai yang paling paling baik yang jika bisa dibandingkan dengan nilai yang lainnya gitu. Itu nilai optimum. Bukan hanya maksimum ya. Kalau maksimum itu dia atau minimum itu tidak selalu terbentuk tuh nilai maksimum dan minimum. Kadang-kadang nilai maksimum itu mengurangi atau istilahnya ya, bukan merugikan, mengalahkan nilai yang lain. Contohnya kalau head-nya tinggi, Q yang kita cari yang tinggi, Q-nya pasti rendah gitu-gitu. Jadi kita cari nilai yang optimal di karakteristik terhadap parameter-parameter yang dimaksud. Ini ada beberapa contoh pada radial impeller ya. Impellernya itu nilai NQ. NQ-nya 20 per menit ya, 20 per menit. NQ itu kecepatan ya. Kecepatan spesifik. Ini bacanya 20 per menit. 20 minus 1 ini 20 per menit. NQ ini ya nilai titik ini ya artinya, nilai yang ini. NQ pada grafik yang pertama, lalu NQ pada grafik yang kedua, NQ pada grafik yang ketiga. Jadi beda-beda. Nah, kalau radial itu nilainya kecepatan spesifik pada Q-nya itu pada pada titik ini 20 per menit ya, 20 per menit. 20 per menit, RPM per menit ya. Ini 80, di sini 200. Jadi beda-beda. Tergantung pada nilai H, P, ya, P optimum dan efisiensi. Dibandingkan dengan Q per Q optimumnya berapa. Nah, nanti di pertemuan mungkin setelah UTS ya, itu kita akan belajar valve atau katup. Nah, pompa juga tidak bisa berdiri atau tidak bisa bekerja tanpa katup ya. Katup itu valve.
Nah, valve itu ada di setiap instalasi pompa atau keran lah dalam bahasa Indonesia keran ya. Kalau kita pasang pompa biasanya di discharge-nya itu ada kerannya atau keran air, pasti seperti itu. Nah, bukaan keran air itu atau jenis keran air ya, keran yang dimaksud atau valve yang dimaksud itu atau katup yang dimaksud itu sangat bergantung sangat bergantung pada alirannya juga. Jadi bukaan valve itu bisa mempengaruhi aliran dan aliran juga dipengaruhi oleh valve tersebut. Ya. Contohnya ini hubungan antara head ya, head dengan static head ya, dan kapasitas atau key ya. Di bawah ini adalah key. Di sini adalah key. Di sini adalah head ya, atau H. Nah, ya, semakin ke atas headnya akan semakin tinggi ya, dan kapasitas semakin ke kanan akan semakin besar. Nah, ini ada beberapa range-nya di sini adalah normal capacity, lalu capacity reduced by speed reduction maksudnya. Nah, di sini ada titik-titik penurunan tekanan ya. Capacity reduced by throttling ya. Jadi penurunan kembali pada tekanan yang didapat atau head yang dicapai. Setelah headnya pada titik-titik tertentu ini dia akan menurun ya, headnya menurun nah itu dipengaruhi oleh ini tadi friction head ya, atau gesekan pada headnya ya. Kalau menurun itu sudah pasti sudah pasti kapasitasnya juga akan berkurang ya. Kapasitasnya akan berkurang. Ya, atau malah membesar ya kapasitas. Setelah headnya menurun itu kapasitas atau key-nya itu akan semakin ke kanan ya. Tapi ada garis normal ya, nomor kapasitinya. Kalau sini sudah tidak normal lagi nih. Garis di atas garis ini atau di selebihnya garis normal capacity itu key-nya sudah tidak normal lagi. Jadi ini hubungan antara head dan kapasitas ya, atau key. Lalu ada penyusunan pompa secara seri dan paralel. Nah, kalau di atas itu yang ini adalah penyusunan pompa secara paralel. Ini yang di bawah adalah seri. Apa itu penyusunan pompa secara paralel? Penyusunan pompa secara paralel dapat digunakan bila diperlukan kapasitas yang besar yang tidak dapat dihandle oleh satu pompa saja, atau bila diperlukan pompa cadangan yang akan dipergunakan bila pompa utama rusak atau diperbaiki. Jadi digunakan apabila dengan kapasitas yang besar atau misalkan kita memompakan suatu fluida dari suction ke discharge. Nah, kita akan tahu nih bahwa pompa yang dalam waktu yang lama kemungkinan besar ada pompa yang rusak, tapi kita nggak tahu yang mana yang rusak. Nah, untuk sebab itu untuk mengantisipasinya kita memasang beberapa pompa, misalkan 3 pompa ya, untuk memompakan air dari suction ke discharge. Jadi walaupun tidak ataupun ada salah satu yang rusak pompa tersebut, 2 di antaranya masih bisa bekerja secara normal untuk mengumpulkan air dari suction ke discharge. Atau untuk membuat kapasitas yang besar ya, atau debit yang besar. Contohnya pada CWP ya, circulating water pump. Kalau misalkan
apa namanya di seri itu bila head yang diperlukan besar dan tidak dapat dilayani atau diperuntukkan untuk satu pompa, maka dapat digunakan lebih dari satu pompa yang disusun secara seri atau kita pasang secara multi stage. Multi stage itu biasanya sudah pabrikan, tapi kalau kita tidak ada pompa secara spesifikasi yang multi stage yang kayak di BFP, itu bisa dipasang secara seri. Pompa-pompa yang kecil itu dipasang secara seri, maka akan dihasilkan head yang besar. Nah, kalau kita lihat ini kan suction ya, di bawah suction kalau yang paralel. Dia mau pompa dari pompa 1 dan pompa 2 ya. Lalu key yang masuk, lalu apa namanya, ada ketinggian, ada H atau ada head. Lalu output totalnya itu H ya, H plus ya 2 key. Nah, karena key-nya yang dihitung ada 2, ada pompa 2. Tapi kalau yang seri itu key yang masuk 1 ya, lalu keluar lagi, ini menjadi key lagi kan, jadi key lagi masuk lagi. Nah, jadi yang dihitung adalah 2H. Tentu saja yang susunan paralel itu ada H-nya tetap, head-nya tetap dapat ya. Tapi kalau dibandingkan dengan yang seri itu 2 kalinya head-nya. Sedangkan yang seri itu key-nya malah nggak ada, atau malah nggak sesuai ini ya, nggak debitnya itu nggak banyak gitu. Tapi untuk yang paralel itu 2 key. Jadi 2 kalinya key yang ada di susunan seri. Jadi kebalikannya. Contohnya kalau yang paralel itu ada di circulating water pump yang ada di kondensor ya. Kalau di power plant yang dekat dengan laut itu ada di kondensor. Jadi pompanya itu memompa, suctionnya itu air laut yang masuk, terus air lautnya itu berfungsi sebagai mendinginkan uap yang ada di dalam kondensor. Uap yang dari turbin, low pressure turbin ya, low pressure turbin. Apakah airnya itu masuk ke dalam boiler lagi? Kalau di CWP enggak, tentu saja enggak. Itu cuma lewat saja, seperti ini ya, seperti yang ada di apa namanya? Kalau kita belajar sistem tata udara ya, atau sistem AC itu. Jadi kalau itu kan menggunakan udara tuh, di kondensornya ditiupkan udara. Nah, kalau di kondensor pada PLTU dia menggunakan air fluida pendinginan. Tuh. Biasanya tekanannya vakum ya. Kalau di BFP itu apa namanya, air yang sudah ada di, kalau di siklusnya ya, itu yang dari kondensor tadi kan uap berubah menjadi air tuh. Kalau di siklusnya kan sudah dapat ya di perkuliahan pengantar prodi TSE dulu ya. Jadi disirkulasikan lagi ke boiler. Nah, cara mensirkulasikannya lagi tadi itu dari hot well ya, atau dari bak penampung itu ke boiler itu menggunakan BFP. Jadi kalau di paralel itu pompanya jenis CWP ya. Kalau di susunan seri itu namanya BFP. Nah, ini karakteristik dari pompa yang disusun seri atau paralel dengan jenis pompa yang sama. Ya, kalau yang sini berarti hubungan antara head dan debit ya, sama seperti tadi apa namanya ada di, nah ini nih. Kalau kita menginginkan kapasitas yang besar ya, berarti kan ini harus terus ke kanan ya.
berarti kerjanya harus paralel. Nah, paralel ini berarti kita menggunakan beberapa jenis pompa. Pompa yang digunakan apa nih? Secara paralel berarti kita key ya ini nih. Kita di sini. Nah, adanya di atas nih. Q1 plus Q2 ya, Q1 plus Q2 ya, maka kerja pompa yang sebelah atas ini itu terus ke kanan ya, terus ke kanan, makanya kerja secara paralel. Sedangkan kalau kita menginginkan, ini pompanya CWP ya, jadi CWP. Kalau pompanya itu kita untuk BFP, itu pompanya harus dipasang secara seri. Nah, pompa secara seri itu ada di sini. H1 plus H2. H1 plus H2, maka dia semakin ke atas ya. Kalau semakin ke atas itu nilai nilai H-nya akan semakin tinggi. Tuh. Kalau untuk nilai apa? H1 ya, H1, H2 ya. H1 di sini, H2 di sini. Ini Q1 di sini, Q2 di sini. Ini H1 di sini, H2 di sini. Lalu untuk nilai R itu yang saya bilang tadi itu ya, ini ya adalah nilai R itu seperti ini, titik kerja sistem pompa. Ya, jadi dia ada titik di mana apabila head itu sudah tercapai, ya, head itu sudah tercapai atau kapasitas atau debit itu sudah tercapai, maka terjadi penurunan penurunan kapasitas pompa ya, karena ya dipengaruhi oleh gesekan, ketinggian dan lain sebagainya. Ini R di sini. Ada tiga R. 3R ini berarti Q1 ya, misalkan kita untuk menggunakan atau menginginkan kerja secara paralel, tentunya CWP-nya harus besar ya. Q1 nah udah maksimal nih, maksimal, tarik garis ke bawah, maka maaf R1 dulu ya, R1 di sini, R1 misalkan R1 oh itu sudah maksimal ya, maka jadilah R1 Q1 dengan R1, lalu Q2 dia terbawa ya, cross ya, terpotong, maksudnya terpotong di R2. Lalu tahu-tahu ada nih R3-nya juga. R3 ini hasil dari perpotongan juga ya, hasil dari perpotongan antara pompa yang punya Q yang pertama dan yang Q yang kedua. Jadi timbullah R3. Nah, R1, R2, R3 itu juga dipengaruhi oleh head-nya. Kita mau head yang tinggi nih ya, head yang head yang besar untuk di BFP. Nah, itu juga dipengaruhi itu oleh R1, R2 dan R3. Nah, karena R1 ini head pertama ini di sini, jadi ini perpotongan di sini. R2 pun begitu, R3 pun begitu. Ini ya titik-titik potongnya. Jadi nah, yang kalau kita bingung melihat ini, kita pecah jadi dua gambar, nah seperti ini.
maksud daripada operasi atau kerja dari sistem paralel dengan karakteristik pompa yang berbeda ya. Jadi ada dua pompa yang berbeda ya, Q1 dan Q2, kita ingin menghasilkan kapasitas atau Q yang besar. Jadi Q sama dengan Q1 plus Q2. Maka ini adalah Q total. Nah, Q total. Lalu di sini ada head statis ya. Head statis itu yang yang menjadi head yang kalau di total static head ya, yang ada di pertemuan awal ya, ada total static head, lalu total dynamic head ya, yang diukur berdasarkan kapasitas daripada spesifikasi pompa. Misalnya head yang ada di spesifikasi 10 meter, kalau kita berikan paralel ya, kita pasang secara paralel, ternyata itu sampai 30 meter gitu. Padahal kita hanya menggabungkan dua pompa. Kalau satu pompa 10 meter, dua pompa belum tentu 20 meter ya, bisa lebih atau bisa kurang. Jadi tergantung daripada bagaimana cara kita memasang pompa tersebut secara paralel. Begitupun dengan yang instalasi seri dengan karakteristik pompa yang berbeda ya. Dia ada di total static head ya, tentunya head yang sudah ada di spesifikasi pompa, itu kita mau tinggiin lagi tuh headnya. Tadi kan Q-nya yang kita besarkan ya, itu headnya kita besarkan lagi. Tadi saya bilang headnya yang di spesifikasi 10, kalau kita pasang secara seri itu menjadi 30. Kalau yang debit misalkan kapasitasnya itu adalah berapa, misalkan 20 meter kubik per menit ya, misalkan seperti itu. Kalau kita pasang paralel itu menjadi 30 meter kubik per menit. Jadi itu adalah head statis atau total static head yang ada di spesifikasi awal pompa. Jadi ini Q1 pompa 1, pompa 2 dipasang. Lalu kalau ini head yang pertama, pompa pertama dipasang, ini untuk menghitung head, ini untuk menghitung Q. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu, silakan. Dipersilahkan. Aman, Sentosa? Lanjut. Gimana teman-teman? Lanjut. Jangan ngantuk. Aduh, gimana nih? Masa kuliah saya tidur semua. Tadi sih masih ada yang jawab ya. Sekarang udah sepi. Bisa Pak, bisa dilanjut Pak. Oke, gitu dong. Yang lainnya juga jangan diam-diam aja dong.
Berikutnya karakteristik pompa versus hambatan. Nah, hambatan itu kerugian gesekan. Jadi frictionnya. Ini apa? Kurva dari tinggi tekan, oke, H, dan kapasitasnya sama ya, H dan Q ya. H ini Q. Atau ini H, ini Q juga. Semakin tinggi, gimana bacanya ya? X ya, semakin besar kapasitas maka head-nya itu akan semakin tinggi. Apa? Cara baca ini gimana? Cara baca kurva yang kanan dulu deh. Semakin besar kapasitas, maka ya, diikuti dengan head yang semakin besar juga ya. Ini perlahan naik nih kurva sistem ya. Begitupun dengan kurva sistem gesekannya juga. Kerugian gesekan itu ada di range-nya ini. Di arsir ya. Kalau di matematika itu ada luasan yang di arsir ya. Kita hitung luasannya berapa. Kerugian gesekannya pun akan semakin tinggi. Ya kalau di grafik yang di samping ini berarti kapasitas dan tinggi tekan atau head ya, tinggi tekan statis total ya, tinggi tekan statis yang ada di spesifikasi, ada kurva tinggi tekan sistem buatan, kurva tinggi tekan sistem. Nah, jadi ada titik di mana kerugian gesekan itu ada di titik yang kepesatan ini artinya apa? Titik head terhadap Q ya, maksud titik HQ ini ya, titik HQ ini, titik H terhadap Q pada kepesatan itu kecepatannya. Dia akan bersinggungan dengan kurva tinggi tekan dalam sistem. Nah, di sini ada titik A, itu yang titik di mana tinggi tekan gesekan atau kerugian gesekan itu terjadi. Nah, kerugian gesekan atau losses, kita menamakannya losses atau energi yang terbuang dalam hal ini, itu terjadi jika head-nya itu semakin tinggi dan kapasitasnya juga akan semakin besar. Maka terdapat kurva sistem gesekan yang mengakibatkan gap ya di sini, gapnya di sini. Kerugian gesekannya juga akan semakin besar. Nah, tentunya hal ini bisa kita bisa minimalisir ya. Dihilangkan sama sekali tentu tidak bisa, karena pasti jalur pemipaannya, lalu valve-nya, lalu jenis fluidanya itu berbeda-beda. Dihilangkan total itu tidak bisa, tapi bisa seminimal mungkin kita kurangi ya, seminimal mungkin itu kita lakukan agar gap kerugian gesekan ini gapnya tidak terlalu besar, tidak terlalu naik ya. Jadi gapnya itu sedikit saja, itu bisa dikurangi. Tentunya dengan fluida atau bahan daripada pipa yang direkomendasikan. Nah, ini yang tadi saya bilang ya, ada BFP, ada CWP dalam PLTU. Kalau kalian sudah pernah ngambil mata kuliah mungkin di konversi energi ya, atau di mata kuliah pengantar teknik sistem energi ya, dulu kan masih ingat, walaupun belum banyak disampaikan ya. Di situ ada CWP dan BFP. CWP itu circulating water pump ya, yang berasal dari air laut dipompakan menuju kondensor ya. Sedangkan BFP itu boiler feed pump yang dipompakan dari air
yang berasal dari kondensor yang sudah dikondensasi itu disirkulasikan lagi ke dalam boiler. Nah, ini implementasi utama pompa pada PLTU. Ada BFP dan ada CWP. Itu yang tentunya banyak sekali, ya, ratusan, ya mungkin ya puluhan bahkan ratusan pompa yang ada di PLTU. Tapi yang paling utama yang ada di PLTU itu adalah BFP dan CWP. Nah, kalau di PLTU, apa namanya, yang ada di sini, kalian sudah bisa menjelaskan belum ya siklus PLTU ya? Ini soalnya bagian dari ini juga, bagian dari apa namanya, utilitas energi atau pemanfaat energi juga. PLTU ada boiler, ada apa namanya, superheater, ada economizer dalamnya, ada high pressure turbine, ada low pressure turbine, lalu ada condenser, lalu ada apa namanya, cooling tower ya, ada CWP pompa yang tadi, lalu masuk ke dalam BFP, balik lagi ke boiler gitu. Nah, listrik yang dihasilkan ini dari turbin nomor 15 ini. Nah, generator memutar turbin, turbin memutar generator ya. Jadi energi gerak dikonversi menjadi energi listrik ya, menghasilkan listrik yang disalurkan ke ya, saluran tinggi ya, saluran udara tegangan tinggi. Itu yang ada di PLTU. Jadi fungsi utamanya ada di CWP dan di BFP. Masih ingat ya, semoga masih ingat ya. Kalau lupa silakan dibaca-baca lagi tentang siklus PLTU. Lalu ini ada, nah yang kemarin kan kita bahas jenis pompa non-positive displacement pump ya, yang kemarin contohnya pompa sentrifugal. Nah, kali ini kita akan beralih ke pompa jenis positive displacement pump atau pompa rotari ya, reciprocating atau rotari ya, banyaknya seperti itu. Yang pertama adalah jenis plunger ya, plunger, tulisannya plunger. Ininya bacanya plunger. Ya, jadi kita menyebutnya adalah pompa piston. Adalah pompa yang banyak digunakan dalam kelompok pompa gerakan tekan atau desak, gerakan bolak-balik ya, dari sistem kerja seperti piston atau motor pada kendaraan kita, motor bahan bakar bensin ya atau diesel ya, seperti itu. Atau kita sebutnya reciprocating pump yang dapat dikelompokkan dalam kerja tunggal dan kerja ganda. Jadi ada yang kerjanya satu piston, ada yang dua piston atau lebih. Sedangkan menurut jumlah silinder yang digunakan dapat dikelompokkan dalam pompa piston silinder tunggal dan dalam pompa piston multi silinder atau silinder banyak. Nah, saat kita berbicara tentang pompa piston seperti ini, berarti mencakup juga tentang pompa plunger atau plunger pump. Karena pada umumnya kedua jenis pompa ini tidak jauh berbeda. Bahkan kadang penyebutan piston disamakan dengan plunger, walau konstruksinya sedikit berbeda. Gambar di samping merupakan menunjukkan perbedaan antara pompa piston dengan pompa plunger. Nah, kalau pompa piston itu
dia ya seperti piston ya. Jadi ada shaft-nya, lalu ada apa namanya ring pistonnya, dan ini menekan biasanya, menekan atau menekan ke atas dan ke bawah, lalu di sini keluar outputnya atau discharge-nya. Nah kalau plunger seperti itu juga, tapi kalau plunger biasanya dia bentuknya lebih pipih dan tidak menutupi apa menutupi tabung apa ruang piston ya, ruang ruang pompanya. Dia ada sedikit space di sisi kanan dan sisi kiri. Hal ini yang membuat plunger itu alirannya ada di samping piston. Tapi tetap ininya alirannya tetap ke atas dan ke bawah ya, diikuti gerakan daripada plungernya atau pistonnya, dan air itu akan naik ke atas gitu, atau ke discharge. Nah di bawah itu suction ya, si suction. Berarti ini suctionnya. Nah. Lalu yang di bawah ini juga jenis pompa plunger ya atau piston, tapi dia menggunakan belt ya. Ya, menggunakan belt sehingga gerakan gerakan daripada plungernya itu dapat dikontrol daripada listrik ya, atau biasanya kalau tidak ada listrik itu menggunakan bensin, kayak kita menghidupkan kompresor buat buat mengisi angin gitu ya, dia menggunakan belt yang dipadukan dari motor listrik ya, sehingga gerakan piston dan atau plungernya itu menjadi lebih stabil. Jadi memompakannya juga lebih kontinu ya, lebih kontinu seperti itu. Biasanya pompa plunyer itu atau piston dulu banyak digunakan dalam pompa manual ya. Pompa sumur yang manual tidak terlalu dalam itu biasanya dikenal dengan pompa dragon, pompa jungkit gitu ya, jungkit. Mungkin di sini udah pernah ada yang lihat gitu. Nah ini bentuknya seperti ini, plunyer itu pompanya seperti ini. Jadi tuasnya kita pegang ya di sebelah sini, lalu ditarik ke atas, lalu turun lagi ke bawah gitu, sehingga piston yang ada di dalam rumah pompa itu gerakannya naik turun, sehingga terjadi daya hisap dari suction dari sumur. Nah akibatnya bisa dihisap, tapi ini ada valve-nya nih, ada katup ya, ada katupnya, sehingga pada saat naik itu tidak balik lagi ke dalam sumur, tapi dialirkan ke outputnya atau spout ya, atau discharge-nya atau kerannya gitu. Nah biasanya ini ada semacam pipa ya, kita nyebutnya shaft well, jenis pipa yang ditanamkan ke dalam sumur ya. Pipa itu nanti berfungsi sebagai penghisap apabila pompa ini ditekan, nah, lalu apabila pompa ini ditarik, air itu akan mengalir gitu. Jadi pompanya secara manual. Pompa piston, reciprocating pump. Jenis plunger, pompa air piston digolongkan dalam beberapa jenis berdasarkan aksi dan jumlah silindernya. Nah, ini berdasarkan aksinya, pompa air piston dibedakan. Yang pertama, single acting piston atau pompa piston tunggal ya. Jenis ini terdapat ruang silinder yang digunakan sebagai tempat keluar masuk air ya. Masuk air hanya sebelah saja. Setiap gerakan piston maju atau mundur atau naik atau turun ya hanya memiliki fungsi tunggal. Misalkan saat piston bergerak mundur ya, atau mundur itu maksudnya tekan ke bawah ya, kita menekan ke bawah, itu air akan terhisap masuk ke dalam ruang silinder. Saat piston bergerak maju artinya ke atas ya, tuasnya kita tarik ke atas, itu air akan terdorong keluar dari ruang silinder. Jadi masing-masing gerakan piston memiliki satu fungsi saja. Jadi
atas, kalau ke atas piston itu mengeluarkan, kalau ketekan dia menyedot air dari well atau dari sumur. Nah, yang berikutnya adalah double acting piston pump atau pompa piston aksi ganda, double acting. Pada jenis ini ruang silinder yang digunakan untuk keluar masuk air dapat di dua sisi piston. Jadi pistonnya itu di tengah, ya. Pistonnya itu di tengah. Lalu kanan kirinya itu terdapat space untuk untuk air itu mengalir ke dalam ruangan pistonnya. Masing-masing sisi memiliki lubang masuk dan keluar air, dan setiap gerakan piston maju atau mundur memiliki fungsi yang berbeda. Saat piston bergerak mundur, artinya itu naik ke atas, air yang ada di sebelah kiri itu terdorong keluar. Dan pada saat yang sama, piston menyedot air masuk ke dalam silinder yang sebelah kanan piston. Saat piston gerak maju ya atau ke bawah, itu air yang ada di ruang silinder sebelah kanan terdorong keluar dan sekaligus menyedot air yang ada di sebelah kiri piston. Jadi fungsinya itu kayak tidak bergantian tapi saling mengisi gitu. Saling mengisi. Contohnya seperti ini ya. Coba kita lihat apakah bisa di play. Maaf. Nah, ini kalau piston itu ditarik ya, kalau ditarik ke atas pistonnya, oke. Kalau ditarik itu mengeluarkan air ya dari bawah ke discharge ya, dari bawah ke discharge. Sedangkan kalau pistonnya turun, nah ini air yang ada di sebelah kanan itu masuk ke dalam ruangan piston. Jadi saling berkesinambungan. Fungsi utamanya sebenarnya ada di piston ini dan ada di clamp-nya atau valve-nya itu yang bergantian membuka dan menutup secara otomatis gitu. Nah, kalau dia tarik ini ke atas, airnya keluar. Kalau dia menekan, dia airnya terhisap dari suctionnya. Kan? Itu ya. Sampai sini ada pertanyaan, dipersilakan. Sampai sini kita mungkin besok ya kita besok masuk ke mana? Nomor 3 ya. Oh, ini jenis displacement pump ya. Kalau tadi kan jenisnya apa? Oh, ini berdasarkan jumlah piston. Kalau tadi kan yang berdasarkan kerjanya ya. Berdasarkan kerjanya. Kalau besok ini mungkin kita akan bahas ini. Berdasarkan jumlah pistonnya. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan, teman-teman. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya cukupkan ya hari ini. Kita akan berjumpa kembali di